Lu dalam penjara nggak masalah. Ini penjaranya koruptor gitu loh, enak banget gitu loh. Contoh tablet yang terbaik tuh ya sebenarnya iPad. Restart anjing. Kembali lagi di Kok Ngadi Nyantai, dan ya video ini bakalan biasa aja karena gue yakin ini video nggak bakalan cocok sama lo pada ya, karena lo suka Android, lo nggak suka iPad, dan gue pakai iPhone juga ya untuk salah satu driver gue. Gue banget. Ini adalah iPad Pro M5 ya yang bakal masuk di Indonesia secara resmi. Tapi ini ya salah satu video yang kita bantu ya untuk penjualannya Studio Ponsel, karena kita beli, nggak beli sih, kita dipinjemin dari Studio Ponsel. Oke. Ini dia iPad-nya, iPad Pro 11 inci M5 ya, Wi-Fi. Ini yang terbaru. Yang sebenarnya sih kalau M5 itu nggak bakal kelihatan rasa baru-barunya ya, kayak karena dari M4 ke M5 itu peringkatannya ya udah. Malah dia ngeset apa namanya? NPU-nya lebih kencang. Buat apa gitu ya? Intelligent itu masih blow on gitu, nggak bisa. Jadi ini adalah tabletnya. Oke. Tapi kayak seru juga sih ya kalau punya iPad ya, karena emang salah satu contoh tablet yang terbaik tuh ya sebenarnya iPad. Karena dia itu punya fiturnya sendiri, nggak kayak Android yang saat ini pun sebenarnya nggak bisa tuh gua kayak terlalu agung-agungkan, karena ya dasarnya tuh harus ke sini dulu nih sebagai benchmarknya, dan ini terlalu tinggi untuk iPad, untuk Android. Ini dalam paketannya seperti ini, kabelnya ya hitam, mengikuti iPad-nya juga berarti hitam ya, space black. Dan ini chargingnya. Dan karena ini pinjaman ya, otomatis gue perlu menjaga ini. Cuma kayaknya ini tumben banget nih, produknya Apple yang baru gue buka kayak agak kotor gitu ya. Coba deh. Tuh. Nani? Masa di sini agak kotor-kotor basah gitu. Baru tuh gimana nih? Apa repack? Atau juga sih. Feeling gue sih ada kemungkinan repack ya, tapi ya udahlah ya. Dan seperti biasa, karena ini bukan barang gua ada tuntutan juga. Jangan lupa pakein case, jangan lupa pakai tempered glass ya biar aman. Oke lah kalau begitu. Jadi sekalian nambah-nambah durasi lah. Kayak gini kan pasti gak bakal banyak yang dibahas. Ini casingnya, gue yakin ini casing M4 punya ya, karena cepet banget tiba-tiba ada casingnya iPad M5. Dan ini anti gores. Nah, kalau anti gores kayaknya kita bakal pasang duluan. Oke. Lu bisa lihatnya nih, ini casing yang tempered glass yang ini aja nih, tempered glass doang gitu, tanpa ada tempat pasangnya nih. Lo mau lihat nggak cara gue pasang? Cara gue pasang tuh ya hebat lah. Sombong amat. Tengah. Kayak gini, entar kena cahaya. Oke. Kita lihat nih. Triknya gini, lu lihat dulu nih ukurannya begini. Oke, segini ya. Lu udah tahu berarti. Kita beresin dulu layarnya biar bersih. Oke. Bang, berani banget buka kacanya, plastiknya. Ya emang kenapa? Aman lah. Ya udah. Intinya tuh lo udah tahu aja ukuran-ukurannya. Dan tempered glass itu sebenarnya aman loh kalau lo copot. Yang penting gak pecah aja. Yang bener. Hah? Nah, lo swap aja atasnya. Ntar lo slide. Ini gue butuh ini nih. Butuh apa namanya? Iya, tapi udahlah. Kita dorong aja pelan-pelan guys. Karena ini bubble gede. Bubble gede itu gampang. Yang penting bukan apa namanya? Debu. Kalau bubble tuh gampang digeser nih, dan pasti dia bakal hilang sendiri juga kalau di waktu pemakaian. Oke, ini dia, jadi udah gue pasangin nih guys. Gue beresin sedikit. Ini adalah iPad-nya ya, iPad M5, which is nggak ada bedanya sama sekali. Lo kalau beli, saranin sih kalau lo belum punya aja beli. Kalau udah punya M4 mending hold dulu aja, jangan beli, karena peningkatan upgrade-nya itu nggak kerasa, karena kan dari desainnya sama,
OS-nya juga baru dapet di OS 26 gitu, iOS 26 bukan iPadOS 26. Jadi ya udah sebenarnya nggak ada tuntutan lo harus upgrade ya. Tapi kalau lo baru punya ya better lo ambil ini consider untuk pemakaian yang lebih lama lagi. Karena kan ya better chipset itu ya biasanya masa pakainya jadi lebih lama lagi, nambah setahun lah minimal kan. Oke, ini ada tabletnya. Dan ini sebenarnya gue unboxing ya biar ada konten aja. Kalau lo pengen tahu review-reviewnya mungkin gue bakal tayangin di nyantai. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Gue pengen tahu gitu. Karena dia udah pakai iPadOS 26, gue pengen sih jadiin standar tablet-tablet Android gitu. Kira-kira harus seperti apa. Karena memang itu sih, gue pakai tablet Android. Gue suka, bagus. Tapi pas udah makainya, gue bingung. Karena gue rasa kayak pakai HP digedein doang. Memang dia beberapa tablet sekarang udah ada fitur-fitur ininya. Udah ada fitur apa namanya khusus tabletnya. Tapi somehow tuh gue nggak ngerasa ketika gue pakai Android smartphone, gue butuh untuk tabletnya gitu. Jadi kayak dua hal yang berbeda. Nah, sedangkan orang udah pada tahu semua ya kalau iPad itu memang ya companionnya si iPhone gitu. Lu bisa pakai buat lebih di sini gitu. Jadi ya seperti itulah kemungkinan kayak gue bakal pakai. Nah, enaknya gini nih kalau iPhone nih. Langsung setup iPhone. Setup new iPhone tuh. Enggak. Ini nih yang sampai saat ini belum ada di Android tuh dengan mudah gitu loh. Ada caranya tapi masih agak rempong gitu. Udah seperti ini, lo lihat getting things ready, setting language kalau perlu. Sebenarnya udah nih. Kita tunggu. Ya udahlah. Gue bingung sih apa yang gue bakal bahas di video kali ini, tapi ya udah nih, gue sambil lihat-lihat aja proses-prosesnya. Betapa menariknya ketika lu pakai ekosistemnya Apple. Lu dalam penjara nggak masalah, ini penjaranya koruptor gitu loh, enak banget gitu loh. Tidur sama-sama gitu. Bukan puas ya, ntar guys. Oke, setting iPad, setting up for your iPads. Ini menarik sih guys ya, kalau bagus ya, gue bakalan jadi acuan nanti tablet Android nih bakal kayak gimana. Karena tahun ini udah jelas banget Android itu tablet banyak banget dan nanti kemungkinan bakal lebih banyak lagi ya, banyak pilihannya. Redmi Pad, Xiaomi Pad ya, terus juga ada update letter aja. Samsung, terus ada ya gue sih berharap ada Oppo dan Vivo. Vivo itu keren banget tabletnya sebenarnya. Gue pernah coba di Cina. Dan ini nih sebenarnya nih. Kalau misalkan mereka ya pengguna apa nih? Kameranya bagus banget gila. Kalau lu beli kira-kira buat dipakai apa? Nah, iPad ini sebenarnya bagus tuh buat ini, gantiin laptop sebenarnya. Karena beberapa orang udah mulai instead lu pakai MacBook atau pakai Windows biasa, dia pakai iPad. Karena pertama setupnya gampang, kayak lu udah tinggal nyala aja, kayak nggak perlu lu nyalain booting dulu, loading gitu. Dan aplikasi-aplikasi udah banyak banget gitu yang mirip sama MacBook. Jadi untuk di skala-skala profesional dia udah cukup ini nih, udah cukup proper gitu. Apalagi dari desainnya ini tipis ya, jadi lu bawa pun ringan. Dan ini kalau nggak salah di 500 gram doang, tipis cuma 5 mili doang gitu. Kayak udah gampang banget gitu loh. Udah nih kayak begini nih. Kayak semuanya cepet banget gitu, nggak ribet. Android sama, cuman ya gue nggak tahu kenapa ya kalau pakai iPhone tuh mereka tuh udah cukup intuitif karena memang satu ekosistem aja, jadi nggak diperibet gitu. Today, oke. Finish new iPad, keep this phone. Ya ini nih kayaknya. Oke, continue. Enjoy your new iPad, anjay. Full screen up plus window app. Maksudnya apa nih? Multitasking. Kalau full screen and window app. Full screen. Full screen and window app lah, gila. Ini penjelasan nih ya, software update. Wajib. Ya seperti itu guys, sebenarnya enaknya tuh pakai iPad tuh lu settingnya gampang dan lu backupnya juga gampang. Nah nanti nih setelah gua update nih out of nowhere tiba-tiba harus ada update kayaknya untuk ke iOS 26 ya. Yaitu lu itu dipermudah semuanya dan nanti nih ketika gua buka untuk file-filenya
seamless banget gitu ya. Lu tak perlu kayak tambahan aplikasi, tak perlu konfirmasi di sini. Dan menariknya Apple itu ya, kan dia udah bermain di ranah ini yang cukup lama ya, nggak perlu kayak lu mesti pakai iPhone yang baru atau iPod yang baru. Setidaknya di OS yang latest pun mereka udah bisa semua. Dan ini nih yang sebenarnya tablet-tablet Android yang mulai digerakin sama gitu ya, karena ya itu. Kalau gue pakai Samsung misalkan Samsung Tab, ya kemungkinan yang bisa pakai ya pakai HP Samsung doang. Padahal dia itu kan basisnya Android. Sebenarnya tuh dia punya posibilitas lebih luas lagi. Nggak kayak si Apple. Kalau misalkan Samsung cuma bisa buat Samsung ya sama aja dong penjara sendiri gitu. Kalau Xiaomi ke Xiaomi ya sama aja dong penjara bikin sendiri gitu. Jadi ya gue berharap tuh ya kalau Android tuh bisa mirip-miripin gitu. Dan satu hal juga sih yang gue suka dari ya iPad dari awal tuh mereka udah punya rasio layar itu yang enak. Kalau nggak salah tuh dia ini lebih luas dibanding ya rata-rata tabletnya Android. Kalau Android tuh basicnya kalau nih brand Android ini belum biasa buka tablet pakai pasti layarnya 16:9. Kalau ini lebih luas. Kalau nggak salah ini 16:10 deh atau enggak 3:2. Tapi kayaknya ini 3:2 deh bukan 6:10. Ya itu, yang mana workspace lu saat menggunakan ini untuk kerja lebih enak. Instead kalau 16:9 gue pakai layar itu lebih gepeng. Jadi kayak kurang serak aja gitu. Pas lagi pakai landscape kayak sempit banget gitu. Jadi lebih cocoknya buat main game atau buat nonton doang. Instead lu pakai kerja gitu. Ih lama juga ya. Gue masih yapping gitu loh. Kayak Winda Basudara jadinya gue anjing. Ini jadi dia update iPad OS 26 ya. Akhirnya nongol. Nah, lu jangan kaget deh kenapa masih tebal nih bezelnya. Ini sebenarnya tablet tuh enakan bezel tebal. Nah, dia itu juga cukup ini ya. Oke. Software update continue. Nah, jadi kenapa update tebal tuh ya ini biar lu kalau make tuh cukup inilah kayak cukup mindful banget nih desainnya. Jadi kan tangan begini. Jadi lebih enak kan di samping sampai sini. Kalau misalkan luas, jadi kayak lu megang terlalu kalau buat ketik finger tuh terlalu pinggir banget gitu. Jadi kayak kurang gripnya gitu loh. Nah ini yang lebih enak gitu. Sambil gua ini ya login dulu. Agak repot ya. Wah gila keren banget ya. Desain ini lo, aduh. Kenapa ya? Android tuh belum mementingkan tabletnya mereka gitu. Kalau misalkan bisa aja dengan OS mereka sekarang nih, Pantos OS jadi Origin, Hyper OS jadi udah ketiga, Color OS-nya udah jadi 16, harus ini udah waktunya lah fokusin tabletnya mereka tuh. Jadi lebih intuitif gitu penggunaannya, lebih enak ya. Seperti ini nih. Wow. Ini enak banget itu. Lama nih, gue mau bahas dalamannya anjing. Semenit lagi restoring iCloud. Nih. Restart anjing. Restoring lagi. Ya namanya juga gue harusnya sih salah gue juga, ngapain gue restoring ya buat keperluan konten gitu. Ngapain gue restore iCloud gitu. Gue cuman kayak karena terlalu seneng aja gitu loh cara mainnya si Apple gitu loh. Jadi gue yaudah yes aja dan gue mau restore. Padahal gue nggak perlu. Kita rehat sejenak. Nah, langsung sinkron sama iPhone gue. Sama no. Oke, dan dia udah nih tuh, udah kayak install aplikasi-aplikasi yang ada di iPhone gue. Gila, bagus banget. Nih, lihat kamera ya. Kamera untuk tablet, menurut gue sih ini udah cukup oke. Dan lu bisa lihat nih di videonya. Video yang kebanyakan iPad ya. Nih, iPad 1 nih buat preview kamera atas. Ini iPad kedua buat kamera utama ya. Emang ya, videonya STMedia the best. Dan lu bisa zoom. Oke. Kamera depan gua. Ini videonya. Untuk ukuran tablet di cahaya yang oke sih ini enak ya, dan jelas juga dia ini kan dia ini kan ini ya apa namanya udah ada stage mode, jadi lu bisa main sih kayak gini-gini nih, lu bisa atur
jadi ultrawide sama enggak. Ini bagus ya. Dan ya udah sih sebenarnya nggak ada yang perlu dibahas lagi. Kita bakal bahas di channel nyantai karena gue bakal nyobain make dulu gitu. Kalau gue bahas lanjut lagi tuh bakal makan waktu. Jadi ya udahlah, kira-kira menurut lo kalau iPad itu bagus nggak sih atau mending Android aja gitu? Android itu udah lebih bagus daripada iPad untuk tabletnya. Coba kasih tahu gitu. Kalau misalkan lu suka iPad, pengen nanya-nanya iPad, bagusnya iPad kayak gimana, coba tanya ke gue. Nanti di video reviewnya gue bakalan bahas lagi. Gue bakal bahas jawabin pertanyaan lu yang ada di Kongari Nyantai. Oke, jangan lupa komen juga di bawah. Ya udah, kalau mau beli juga jangan lupa cek Studio Ponsel. Sampai jumpa. Bye bye.